Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi bisnis psychology framework pada PT Bank Sentral Asia pada Bursa Efek Indonesia. Next, berikut nama kelompoknya. Oke, yang selanjutnya eh, terkait latar belakang dari kunjungan atau penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kan perkembangan pasar modal tuh eh, udah mulai meningkat ya trennya. Mungkin udah banyak orang-orang yang eh, investasi gitu. Nah, menurut data dari Bursa Efek Indonesia atau BI atau IDX, jumlah investor retail mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kemudahan akses digital dan meningkatnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Nah, salah satu perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pasar modal di Indonesia ini sendiri adalah PT Bank Sentral Asia. Nah, BCA ini kan salah satu bank eh, yang cukup terkenal gitu. Dia nggak cuma beroperasi di sektor perbankan, tapi juga aktif dalam berbagai aktivitas pasar modal, termasuk melalui penerbitan saham dan juga obligasi. Nah, makanya dari itu kita mau melihat bagaimana sih penerapan dari Business Psychological Framework dari PT BCA. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke intinya, apa sih sebenarnya Business Psychology Framework atau Business Psychological Framework? Nah, BPF ini merupakan sebuah pendekatan dalam psikologi yang menggabungkan ilmu perilaku, manajemen sumber daya yang strategis, serta psikologi industri organisasi. Nah, tujuan utama dengan adanya BPF ini tuh untuk menciptakan keunggulan bisnis yang berkelanjutan atau Sustainable Business Excellence dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis individu serta organisasi secara keseluruhan. Nah, di BPF ini ada tiga elemen utama yaitu strategic direction capital, organization capital, sama human capital. Nah, gimana sih penerapan dari business psychological framework dari elemen-elemen ini di perusahaan BCA? Lanjut. Nah, kalau dari BCS sendiri, dia itu strategic direction capital atau merupakan aset psikologis dan kognitif yang membentuk arah strategi suatu organisasi. Ini biasanya mencakup bagaimana sih organisasi, baik pemimpin dan timnya, mengambil keputusan strategis berdasarkan faktor psikologis kayak visi misi, budaya organisasi, serta motivasi individu dan kolektif. Nah, kalau dari filosofinya sendiri, Bank Sentral Asia ini tuh memiliki dan memegang teguh filosofi yaitu customer first, yang mana dia tuh menjadikan setiap nasabah sebagai fokus utama dari layanan yang dia tawarkan. Maksudnya tuh eh, ini jadi landasan dari bisnis dari organisasi BCA, di mana setiap program dan inovasi yang dilakukan adalah demi memberikan kebutuhan nasabah dan konsumen yang beragam dan yang terbaik gitu melalui inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Nah, sementara kalau visinya eh, menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian. Nah, untuk nilai organisasinya sendiri, mereka ada empat nilai utama, yaitu fokus pada nasabah, integritas, kerjasama, dan juga berusaha mencapai yang terbaik. Nah, dari visi sendiri kan pasti ada misi yang ingin dijalankan. Nah, untuk misinya sendiri, eh, Bank BCA ini ingin membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Kemudian memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Lalu yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder dari Bank BCA. Lanjut. Terus selanjutnya ada organizational capital, yaitu yang pertama ada budaya perusahaan. Pada BCA sendiri itu dia menekankan integritas integritas, layanan prima dan inovasi berkelanjutan. Terus budaya ini tuh ditanamkan melalui pelatihan pengembangan kepemimpinan dan evaluasi. Terus ada sistem dan proses operasional. Jadi eh, core banking
sistem itu tuh banking BCA sangat canggih, kayak keamanan cybernya kuat, digital banking, jadi bisa kayak BCA Mobile dan My BCA. Big data dan analytics untuk efisiensi dan pengambilan keputusan. Terus ada yang ketiga itu ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi BCA mendukung kolaborasi antar divisi dan pengambilan keputusan yang tepat. Terus adanya komite-komite seperti komite manajemen risiko, komite komite audit, dan komite tata kelola perusahaan yang mencerminkan tata kelola yang solid. Terus selanjutnya ada proses awal inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi BCA itu terus mengembangkan produk dan layanan baru sesuai kebutuhan pasar, seperti meluncurkan Sakuku, integrasi dengan QRIS, serta pengembangan AI dan chatbot atau Vira. Terus karyawan secara rutin mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi. Terus ada knowledge management. Di sini BCA memiliki sistem dokumentasi dan pembelajaran internal seperti portal internal karyawan, e-learning, dan komunitas profesional di dalam perusahaan. Human capital pada BCA itu jadi salah satu faktor kunci kesuksesan BCA dalam menjaga produktivitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini juga ada beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis yang dijalankan oleh BCA itu sendiri. Yang pertama itu BCA sangat memperhatikan rekrutmen dan kualitas SDM-nya, di mana tuh BCA melakukan proses seleksi yang ketat dan kompetitif. Fokus pada kompetensi teknik dan soft skill, merancang program untuk fresh graduate. Terus BCA juga menginvestasikan sumber daya besar dalam program pelatihan dan pengembangan SDM melalui BCA Learning Institute, Digital Upskill, atau Leadership Development. Terus BCA menerapkan budaya dan employee engagement yang sangat kuat. Jadi BCA menekankan nilai-nilai integritas profesionalisme dan fokus pada kepuasan pelanggan terhadap seluruh karyawannya. BCA juga sangat mendukung program kesejahteraan bagi karyawannya, kayak memberikan insentif kompetitif kayak gaji, bonus, tunjangan kesehatan. Terus juga mendukung work-life balance. Nah, BCA menghadirkan layanan berkualitas di mana SDM itu terlatih berkontribusi pada kepuasan nasabah. BCA konsisten meraih penghargaan Best Bank in Indonesia dari Forbes, Global Finance, dan lain-lain. BCA juga terus melakukan inovasi digital dengan berinvestasi di SDM Tech Savvy. BCA juga mampu mengembangkan aplikasi mobile banking kayak BCA Mobile dan Flip. Terus ada solusi fintech. Tantangan ke depannya yang bakal dialami BCA itu jadi terjadinya persaingan talent di mana fintech eh, dan bank digital sehingga BCA harus terus meningkatkan daya tariknya bagi generasi muda. Terus kemudian kebutuhan reskilling yaitu perkembangan AI, blockchain, dan big data menuntut pelatihan berkelanjutan. Terakhir, perlu adanya pendekatan baru dalam engagement, kayak misalkan fleksibilitas kerja, purpose-driven culture. Next. Oke, selanjutnya ada productivity and psychological well-being, yaitu yang pertama ada produktivitas organisasi, itu terkait digitalisasi layanan, inovasi berkelanjutan, sistem manajemen internal efisien. Lalu yang kedua itu ada psychological well-being dengan semua stakeholders, itu terkait karyawan, yang dimana karyawan BCA itu sudah mulai mengembangkan program engagement, pelatihan, dan karir yang jelas. Yang kedua itu ada nasabah, yang dimana nasabah merasa secure dan nyaman dengan sistem layanan yang cepat dan bisa diakses kapan saja. Yang ketiga itu ada mitra dan stakeholder, yang dimana transparansi dan governance yang baik meningkatkan well-being emosional stakeholder karena merasa aman secara bisnis. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi yang mendukung well-being. BCA dikenal disiplin tapi suportif dengan nilai-nilai integritas profesionalisme, pelayanan yang unggul seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Kemudian yang keempat tuh ada resiliensi dan adaptasi menghadapi krisis, yang dimana BCA itu cepat beradaptasi, memperkuat digital banking, remote working untuk staf tertentu, dan tetap menjaga layanan aktif. Kemudian ada produktivitas tetap terjaga dan psychological safety diprioritaskan. Kemudian yang kelima, itu ada keseimbangan
antara target bisnis dan human approach. Yang pertama, di mana BCA itu menjaga sisi humanistik, yang di mana ada pelatihan soft skill, ada pengembangan kepemimpinan, hingga kampanye internal seputar kesehatan mental dan finansial. Yang kedua itu ada membentuk organisasi yang sukses secara produktif, tapi tetap peduli terhadap kesejahteraan manusia di dalamnya. Next. Oke, selanjutnya ada external forces. Kebijakan ekonomi global ini khususnya dari negara adidaya seperti Amerika Serikat itu tuh punya dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Yang dimana salah satu kebijakan yang cukup berpengaruh adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dagang antara Amerika dan China, tetapi juga berdampak terhadap pasar saham global, termasuk IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Yang dimana tuh kebijakan tarif Donald Trump tinggi pada barang-barang dari China dengan tujuan melindungi industri dalam negeri Amerika yang memicu perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Indonesia pun ikut merasakan dampaknya karena adanya ketegangan dalam perdagangan internasional. Kemudian dampaknya terhadap IHSG yaitu ketidakpastian global akibat perang dagang membuat investor asing menarik dana dari paspor negara berkembang, yang dimana termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan tekanan pada IHSG yang menjadi lebih fluktuatif. Kemudian pengaruh terhadap kondisi Bank BCA, yang dimana BCA ini juga terkena dampaknya langsung, yang dimana ketika IHSG tertekan dan ekonomi global melambat, permintaan kredit dari dunia usaha bisa menurun. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan moneter juga mempengaruhi strategi likuiditas serta pengelolaan risiko BCA. Next. Nah, yang terakhir itu ada feedback yang dimana dalam menghadapi kebijakan tarif Trump yang mengakibatkan kelemahannya IHSG tadi, si BCA ini perlu memitigasi risiko dengan memperkuat analisis sektor usaha yang rentan terhadap tarif, misalnya seperti manufaktur, eksportir, dan diversikan portofolio kredit. BCA relatif resilient karena rasio NPL rendah, 1,6% pada Q1 2024 atau kuat 25% dan dominasi bisnis fee-based atau transaksi digital. Namun perlu waspada terhadap penurunan margin bunga jika BI menaik suku bunganya. Lalu BCA dapat memperkuat pemahaman investor dengan menyoroti stabilitas DPK atau dana pihak ketiga dan pertumbuhan digital banking seperti Flip untuk mengurangi sensitivitas terhadap gejolak pasar. Untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek, BCA perlu melakukan monitor atau pengawasan yang serius terhadap sektor yang rentan tarif, ekspor impor, dan lindungan nilai tukar. Sedangkan langkah jangka panjang yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat transformasi digital untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan berbunga dan memanfaatkan tren finansialisasi. Jika pelemahan IHSG bersifat sementara, BCA tetap menarik sebagai saham defensif dengan dividen stabil. Namun jika terkait resesi global, revaluasi perlu dilakukan. Next. Baik, berikut referensi yang kita pakai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.